pemirsa, ketemu lagi di Hotline dengan saya, Hotman Paris. Heboh kasus Sambo. Mendengar surat tuntutan jaksa yang menuntut Eliezer dihukum 12 tahun dan mengatakan bahwa Eliezer itu bukan justice kolaborator. Padahal selama 4 bulan lebih persidangan, masyarakat dan media meyakini bahwa Eliezer itu adalah justice kolaborator dan jaksa tidak pernah membantahnya. Pertanyaan, masih adakah keadilan di benteng terakhir? Apakah hakim akan mendengar keluhan maupun himbauan dari masyarakat yang meminta keadilan seadil dalam putusan akhir? Inilah Hotline menangkap keadilan dalam tuntutan kasus Sambo. Panjaitan. Jasman ini adalah jaksa senior yang sudah pensiun belum? Sudah. Pernah jadi kepala kejaksaan tinggi, pernah jadi direktur penyidikan di Kejaksaan Agung. Coba dulu jawab singkat agar masyarakat tahu. Apakah tuntutan jaksa yang menyatakan bahwa untuk Eliezer dapat sebagai GC justice kolaborator harus ada penetapan pengadilan? Itu kalimat salah atau tidak dalam surat tuntutan? Yes or no? Itu dulu, singkat dulu jawab. Salah atau tidak kalimat itu? Saya nggak bisa mengatakan salah atau tidak. Karena Ya. motif formalnya menurut surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 Ya. Ya. itu ada Apa syaratnya. Enggak, kata harus ada penetapan hakim untuk menetapkan siapa justice kolaborator. Ada nggak undang-undangnya? Tidak. Kalau sih tidak ada. Rohnya di dalam surat edaran itu hakim nanti akan menjatuhkan hukuman yang meringankan. Itu kan rohnya di putusan akhir. Ya. Kalau jaksa ini seolah-olah berpendapat dalam surat itu dari awal sudah harus ada penetapan hakim menetapkan justice kolaborator. Padahal dalam undang-undang perlindungan saksi disebutkan LPSK, yaitu 410 ayat 4, LPSK kasih rekomendasi kepada jaksa kemudian membuat surat tuntutan yang meringankan, barulah nanti hakim yang memutus apakah diringankan atau tidak. Di sini tidak ada persyaratan harus ada penetapan hakim. Yes or no? Tidak ada disebutkan di situ penetapan hakim. Ya. Tetapi yang namanya justice kolaborator, Ya. dia kan melapor. Ya. Dia melaporkan dulu. Ya. Ini sekarang apakah berada pernah melaporkan tindak pidana pembunuhan ini kepada penyidik? Oke, saya tidak nanya itu. Ada enggak dalam undang-undang yang mengatakan bahwa seorang justice kolaborator harus dari awal harus ada penetapan hakim agar dia sah sebagai justice kolaborator? Kan kalau saya baca pasal 10A ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Saksi tidak ada pasal itu. Cukup LPSK kasih surat ke jaksa. Nanti jaksa dalam tuntutannya diperingan, nanti hakim yang akan memutus apakah tuntutan ringan ini akan digabungkan atau tidak. Tidak ada syarat harus ada penetapan awal di persidangan kepada justice kolaborator. Yes or no? Yes or no? Secara perundang-undangan ada nggak diatur? Tidak ada. Tidak ada. Rohnya surat edaran itu. Ya. Begitu. Tapi ini kan jelas kalimatnya pasal enggak. Ini undang-undang lebih tinggi dari semua. Coba baca dulu penjelasan. Ya. Atau saya bacakan ya. Saya bacakan ya. Pasal 10A ayat 4. Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat itu, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada jaksa penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim. Di penjelasan disebutkan atas dasar tuntutan itu nanti hakim akan memperhatikan atau tidak. Artinya dia berjalan sendiri gitu loh. Tidak perlu harus ada penetapan awal dari hakim. Ini kata undang-undang kalimatnya jelas. Jadi apakah Anda mengatakan bahwa surat tuntutan jaksa itu salah? Yang haruskan ada persyaratan formal di awal, yaitu penetapan hakim. Itu pertanyaan saya, bukan rohnya secara formal perundang-undangan. Nah sekarang dari mana tahu penuntut umum bahwa ada rekomendasi? Rekomendasi dia itu menurut Katanya sudah ada dari LPSK, ada Pak, panitia ada ya? menurut pengalaman saya. Sudah, jaksa sudah terima, sudah ada. Ya,
sudah ada surat dari jaksa, dari LPSK kepada jaksa penuntut umum bahwa si Eliezer itu justice kolaborator. Menurut undang-undang ini, itu harusnya diekspresikan dalam surat tuntutan. Tidak ada keharusan harus ada penetapan hakim. Di putusan akhirlah hakim yang memutuskan apakah mengakui dia untuk diberikan kedengaran. Gimana? Betul itu. Jadi kata bahwa harus ada penetapan hakim itu salah. Tidak perlu ada penetapan hakim. Tidak perlu. Artinya tuntutan jaksa itu salah. Yes or no? Nah, yang Anda bilang katanya tidak perlu. Iya. Berarti salah. Tidak salah. Kok tidak salah tapi tidak perlu? Kita biar langsung. Kita. Ya. Jangan, maksud saya jangan dibetak optik. Kalau tidak begini maka begitu. Tapi kan pasalnya jelas. Ya. Pasalnya jelas bahwa cukup LPSK kirim surat ke jaksa uraikan itu dalam surat tuntutan, nanti hakim akan memperhatikannya atau tidak. Tidak ada persyaratan formal gitu. Karena jaksa itu mengatakan seolah-olah harus ada persyaratan formal di awal. Itu maksud saya. Ya. Ada tadi mengatakan tidak perlu. Menurut pemahaman saya bahwa ini seharusnya dari awal harusnya ini sudah ditetapkan sebagai Oleh siapa? oleh penyidik. Oleh penyidik seharusnya. Tapi kan dalam undang-undang mengatakan tidak oleh penyidik. Itu tidak tuntutan dan putusan nanti. Ya, Itu nanti. bukan di dalam undang-undang ini tidak ada kata-kata LPSK kirim surat ke penyidik, cuma LPSK mengirimkan surat rekomendasi justice kolaborator kepada jaksa agar dalam surat tuntutan dipakai sebagai dasar untuk memperingat dan nanti oleh hakim akan dipertimbangkan. Tidak ada persyaratan formal. Itu pertanyaannya. Jadi ada mengatakan tadi secara formal tidak ada persyaratan. Oke, tidak ada. Pertanyaan kedua, Sambo seumur hidup, Eliezer 12 tahun. Anda sebagai jaksa senior, terlepas dari justice kolaborator atau tidak, apakah itu putusan fair? Sekiranya Eliezer itu tidak membuka kasusnya, sekiranya dia menutupi, harusnya berapa tahun untuk Eliezer? Sekiranya dia bukan justice kolaborator, Karena dia juga adalah pelaku. dia menembak 4 kali. Ya, Mau mengenai sasaran di dari sebelah kiri. ya, Ya, dia termasuk pelaku. ya. Dia termasuk pelaku utama gitu. Termasuk pelaku. Jadi menurut Anda, apakah pelaku utama itu berhak untuk justice kolaborator? Tidak. Jangan Ini ini sudah diatur di dalam surat edaran nomor 4 tahun 2021. Mahkamah Agung. Bukan pelaku utama. Jadi sekiranya Eliezer itu tidak kooperatif, harusnya berapa tahun hukumannya? Tidak kooperatif. Artinya tidak ikut membantu penyidikan sehingga harusnya berapa tahun? Sama dengan Sambo, seumur hidup. Kalau ada dari jaksa, Persoalannya sekarang niatnya pembunuhan ini siapa? Dari mana? ya, Kan itu kan dari mana datangnya niat membunuh? tapi kan Anda udah tahu dari fakta di persidangan. Ya, menurut analisa Anda, Tentu berbeda. ya, Tentu berbeda. harusnya berapa tahun Eliezer kalau sekiranya bukan justice kolaborator? Jadi bukan masalah, bukan berapa tahun begitu Pak. Kira-kira, kalau gitu, Tidak bisa. kalau gitu saya balik pertanyaan. Masalah. Saya balik pertanyaan. Dengan Eliezer sekarang kooperatif, pantas nggak 12 tahun? Pantaskah dia 2 tahun? Dituntut. Dia sudah membuka, pantas nggak 12 tahun? Pantas. Kenapa? Dia mematikan orang. Tapi kan dia sudah bekerja sama, sudah bongkar tanpa dia kan kasus ini nggak terbongkar. Kenapa? Kata fakta persidangan. Loh, dari awal memang sudah memang. Jadi ada yang pensiunan jaksa mengatakan walaupun dia sebagai justice kolaborator 12 tahun itu pantas. Persoalannya, kenapa dia terlalu tinggi dengan fikih? Itu aja persoalan. Itu yang menjadi masalah di dalam Persoalannya kenapa Eliezer 12 sedangkan PJN hanya 4. Ya. Oke, kita istirahat dulu. Saya sudah yang berikut ini. Yang pertama kali membuat laporan polisi terhadap Sambo. Apakah benar atau salah surat tuntutan jaksa yang menyatakan harus ada penetapan hakim untuk justice kolaborator? Yang kedua, apakah Anda setuju dengan pendapat jaksa senior ini bahwa 12 tahun itu untuk Eliezer itu
masih sangat adil, masih cukup, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Iya. Pertama, mari kita analisis mengapa undang-undang perlindungan saksi dan korban itu ada. Di filosofinya adalah bahwa peran daripada saksi sangat strategis untuk mengungkap suatu peristiwa. Apa itu peristiwa pidana? Mulai penyelidikan. Saksi. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mendengar. Di mana saksi hadir? Mulai dari penyelidikan, sudah ada. Di penyidikan sudah ada. Kemudian di penuntutan tentu sama dengan di keputusan. Sekarang kita analisis ini. Apakah dia ini justice collaborator? Undang-undang memerintahkan seseorang ditetapkan sebagai justice collaborator bukan jaksa, bukan saksi yang adalah LPSK lembaga negara ini. Rekomendasi. Ya kan, mereka dulu. Makanya Bang Hotman waktu Eliezer di kepolisian, salah satu hak mereka diperlakukan khusus. Ruangannya khusus, makanannya khusus, psikologi khusus diberi, pendeta diberi khusus. Kemudian juga di kejaksaan juga seperti itu. Bahwa kalau dia juga tidak sama duduk di kursi terdakwa seperti Sambo dan kawan-kawan, terserah Eliezer. Artinya Bang Hotman, ini sudah tidak bisa lagi dibantah bahwa dia adalah saksi. Ya, secara materi karena kan hukum pidana itu kan bukan materi. Artinya sejak awal sudah diperlakukan. Sudah tidak bisa lagi. Jadi menurut Anda, surat tuntutan yang tiba-tiba mengatakan bukan justice collaborator karena tidak ada penetapan hakim, salah atau tidak? Nah, menurut saya jawab salah atau tidak? Ini yang saya jawab menurut jaksa. Yang menarik adalah jaksa penuntut umum mengatakan dalam 12 tahun itu sudah masuk justice collaborator. Artinya adalah mau tidak mau jaksa kalau tahu hukum sebagai penegak hukum, dia tidak hanya tunduk kepada undang-undang kejaksaan, tetapi tunduk kepada seluruh undang-undang. Maksud kamu, jaksa menyatakan 12 tahun itu sebenarnya sudah mengakui justice collaborator. Otomatis kalau seperti tidak ada. Justru kalau dia konsisten dengan pernyataan di tuntutannya, dia harus dibawa daripada terdakwa yang lain. Itu perintah undang-undang. Oleh karena itu menurut saya di sini kekurangan jaksa penuntut umum. Harusnya di bawah kuat sama harusnya di bawah 8 tahun. Harus, bahkan bisa perdebatan, bisa juga seperti apa yang dikatakan oleh kuasa hukumnya. Karena dia adalah yang melakukan kejahatan tidak punya niat untuk membunuh. Bahkan berpotensi dia dibebaskan. Nah, kononnya Bang Hotman. Jaksa saya lihat Mbak Yenti sudah salah dia. Dibuatlah kesempatan konferensi pers untuk membela, malah menurut saya konyol. Nah, kalau dia konsisten menurut saya, mari kita lihat pernah jaksa katakanlah dalam kasus muktafakah. Sesungguhnya jaksa itu tidak bisa pegang, betul nggak? Di KUHP, lihat ya. Nah, tetapi karena ada terobosan atas nama keadilan, jaksa penuntut umum akan melakukan PK atas nama keadilan. Nah, jaksa juga pernah dalam kasus BNPT Mbak Yenti dan Bang Hotman, ada seorang istri yang diduga membentak suaminya ditetapkan tersangka dan didakwa, akhirnya dianulir oleh jaksa penuntut umum. Harapan saya tadi jaksa seperti ini. Ketika saudara Fadil jaksa penuntut umum mengklarifikasi, bukan malah dia bilang begini, si Sambo seumur hidup, si Eliezer 12 tahun masuk. Karena Bang Hotman, pelaku ini bukan pelaku tunggal. Pasal 55 ayat 1 ayat 2, 551 ayat 2 dikatakan bersama-sama. Eliezer mengungkapkan peristiwa pidana ini sehingga terungkap. Oke, kalau itu orang sudah tahu semua. Kalau itu tolong jawab singkat. Jadi surat tuntutan yang menyatakan harus ada persyaratan penetapan hakim untuk justice collaborator salah? Tidak. Oke. Tapi nanti salah dulu. Yang kedua, bahwa 12 tahun itu menurut Anda ketinggian. Oke, terima kasih. Manajer Nasution, Anda dari LPSK. Anda LPSK sudah kirim surat ke jaksa atau ke penyidik bahwa merekomendasikan bahwa Eliezer itu adalah sebagai justice collaborator, yes or no? Sudah. Terus selama persidangan ini
Anda sudah sepaham nggak dengan penyidik dan jaksa bahwa memang Eliezer itu adalah justice kolaborator dan diperlakukan seperti itu nggak? Pertama begini, kalau justice kolaborator Ya. hanya tiga. Ya. Satu, perlindungan hukum. Ya. Yang kedua, perlakuan hukum. Ya. Yang ketiga, pembelaan. Dan yang kedua udah dipenuhi. Nah, kita urut. Bang Saur tadi menyebut satu perlindungan hukum. Sudah dikasih. Kita koordinasi dengan Sudah dikasih dari awal. Artinya secara de facto perlakuan justice kolaborator itu sudah diakui. Yang kedua, perlakuan hukum. Pemberkasan terpisah dari pertuntutan dengan pelaku lain, dan itu sudah kita koordinasi. Dari awal penyidikan sampai sebelum penuntutan, dia sudah diperlakukan sebagai justice kolaborator. Persis. Gimana pendapat Anda? Kenapa tiba-tiba jaksa mengatakan bahwa dia bukan justice kolaborator karena tidak ada penetapan hakim? Tolong dijawab, itu melanggar undang-undang atau tidak? Jawabannya singkat. Itu tidak sesuai dengan undang-undang. Tidak sesuai, artinya melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang. Karena begini, Ya. ketika JPU membacakan tuntutan sampai pada konsiderasi, Ya. kita berbunga-bunga. Ya. Ini berbunga-bunga. Benar. Kenapa? JPU mengatakan bahwa Eliezer itu, Richard itu, Baradae itu berkata jujur, Ya. kooperatif, dia sudah minta maaf, sudah dimaafkan keluarga, dan dia mengungkap fakta. Ya. Tapi begitu turun di penuntutan, tak tergambar reward atau pengurangan hukuman. Kata undang-undang pasal 10 yang abang Ya. itu, pasal 10A ayat 3. Kalaupun dia dituntut, opsinya cuma 3. Ya. Satu, dengan pidana percobaan, Ya. atau dengan perlakuan pidana khusus dengan syarat tertentu, atau kalaupun dipidana itu lebih ringan dari terdakwa lain. Terima kasih. Nah, Itu kalau begitu kita ingin mengatakan berarti tuntutan itu belum memenuhi harapan undang-undang. Oke, kalau ini Ibu Yenti, Pak Mahmud bilang apakah ada operasi senyap malam-malam? Apakah ada pengaruh pihak ketiga sehingga bisa tuntutan seperti itu? Anda kan seorang ibu punya rasa keyakinan. Coba ahli hukum lagi. Dekat polisi. Ada nggak operasi gentayangan malam-malam sehingga tuntutan seperti itu keluar? Coba dijawab. Pilih Anda. Ada. Jadi maksud Anda seolah-olah jaksa dipengaruhi. Jangan sembarang nuduh loh. Oke, bukan tuntutan ya. 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 Tapi kita dulu. Kalau Kuat Maruf sama siapa? Ricky Rizal kan hanya tidak melaporkan pidana tersebut. Dia tidak pelaku, ya kan? Dia tidak menembak. Sekiranya Eliezer itu tidak membantu, yang menurut Ibu, sekiranya dia menutupi, menurut Ibu apakah seumur hidup sama dengan Sambo atau tidak? Sekiranya, karena kata beliau tadi, kan dia yang menembak katanya. Coba gimana? Itu pembelaan dari jaksa juga kan? Itulah makanya dia bilang sekiranya dia tidak jujur, dia akan kena seumur hidup. Kata jaksa tadi, dengan diberikan 12 tahun menurut jaksa itu sudah merupakan de facto penghargaan sebagai justice kolaborator. Itu maksudnya, ya kan? Benar nggak? Benar ya? Ya. Cuma jangan dibandingkan dengan seumur hidup. Ya. Cuma jangan dibandingkan ke 8 tahun. Di situ. Jadi saya kita berpikir. Jadi menurut Anda harusnya berapa tahun? Karena gini. Ya. Ya. Ancaman pembunuhan itu 15 tahun. Oke, pembunuhan biasa. Itu udah kurang dari 15 tahun. Ya. Nah, persoalannya kenapa si Ricky sama si Kuat Maruf 8 tahun itu menjadi persoalan. kan mereka bukan pelaku, Betul, bukan pelaku. bukan penembak. Itu karena kurang optimalnya jaksa untuk mengungkap. Jadi menurut Anda sebagai jaksa
pensiun taksinya harusnya Eliezer itu di bawah 8 tahun begitu. Bisa. Atau kalau 12 tahun ya PC 4 tahun, Anda pendapat Anda gimana? Enggak juga. Jadi PC menurut saya harusnya berapa tahun? iya, naik lagi. Bahkan tidak seperti itu. Begitu? Iya. Oke, kita istirahat dulu deh. Ya. Sebelum mulai perdebatan seperti biasa, saya selalu minum kopi dulu. Itulah yang membuat lawan-lawan saya selalu kalah. Enak banget. Para pemirsa, malam ini hadir di tengah-tengah kita Ibu Tine, ibu kandung dari Eliezer. Selamat malam Bu. Terima kasih atas kedatangan Ibu di oknum ini, walaupun dengan penderitaan Ibu, ya kita merasakan ya betapa sakit hatinya seorang ibu melihat anaknya seperti itu. Bagaimana perasaan ibu pada saat mendengar anak ibu dituntut 12 tahun? Waktu itu kan kami berdua tidak pergi ke persidangan, tidak hadir karena memang Eliezer melarang kami ke sana karena dia pada dasarnya anak itu dia tidak mau melihat kami sedih dan dia tidak mau melihat kami sedih dan kami melihat dia sedih. Jadi kami tidak pernah berpikir kalau tuntutannya sampai sebanyak itu, seberat itu. Setelah mendengar 12 tahun, gimana? Pak Ibu terkejut atau bagaimana? Saya kaget dan menahan tangis. Saya menangis karena saya menonton waktu itu di HP kan. Jadi saya menangis, menahan sakit hati, dan suami saya juga menangis, bapaknya menangis. Kita menangis sama-sama di kamar. Di Manado? Di Jakarta. Tapi ibu tinggal di Manado ya sama bapak? Sekarang sudah dari bulan Desember tinggal di sini. Iya, sama-sama menangis bapak dan ibunya. Iya, kita menangis karena merasa tidak adil dengan apa. Katanya bapaknya Eliezer yaitu suami ibu juga benar kehilangan pekerjaan gara-gara kasus ini. Iya bang. Gimana sebabnya kenapa tuh? Karena kan dari bulan Juli 12 hari sesudah peristiwa itu kita dijemput dibawa ke Makobrimob kan, diberikan pengamanan di situ. Terus karena 2 bulan tidak masuk kerja, sudah hampir 2 bulan tidak masuk kerja. Jadi dari perusahaan, karena mereka perusahaan swasta kan, mereka membutuhkan sopir, sangat membutuhkan. Bapaknya Eliezer kerjanya supir? Supir. Terus jadi bapak ibunya Eliezer dibawa ke Makobrimob, minta apa? Minta apa maksudnya? Dibawa ke Makobrimob terus ditanyain apa di sana? Enggak ditanyain apa, cuman kita dikasih pengaman tempat tinggal di situ. Waktu itu kan Eliezer masih di sana. Di Makobrimob, jadi kurang lebih 1 bulan kita bersama-sama dengan Eliezer di sana. Sampai akhirnya dia ditahan. Terus jadi bapak dan ibu menangis begitu mendengar anak ibu dituntut 12 tahun. Ya. Dan bahkan bapak juga sudah kehilangan pekerjaan. Kira-kira apa himbauan ibu sekarang ke majelis hakim? Karena pada akhirnya kan putusan keadilan itu di tangan hakim. Apa himbauan ibu kepada hakim dalam perkara ini? Harapan kami yang terakhir hanya kepada Tuhan dan juga kepada majelis hakim. Karena kami melihat apa yang sudah dilakukan anak kami selama ini kan, dan ternyata dia mendapatkan tuntutan yang sebanyak 12 tahun. Dan harapan kami saat ini hanya kalau bisa majelis hakim bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya untuk anak kami. Karena dia masih muda, masih punya harapan yang panjang untuk masa depannya. Dan kami juga sangat berharap agar dia bisa kembali bertugas seperti dulu. Jadi harapan ibu agar dihukum seringan-ringannya. Iya. Dan agar bisa bertugas kembali di kepolisian. Iya bang. Itu Eliezer itu anak keberapa dari ibu? Anak kedua dari 2 bersaudara. Anak kedua dari bersaudara. Paling bungsu hanya 2 anaknya. Iya. Dan dari selama ini anak ibu ini termasuk seperti dari wajahnya perilakunya sangat manis gitu, sangat baik. Bagaimana secara hidupnya dari kecil? Iya bang. Karena dari kecil kami mendidik anak-anak kami dalam kesederhanaan. Dan kami mengajarkan untuk jujur, untuk patuh. Bukan nanti kejadian ini saya membeberkan tentang kepribadian Eliezer, tetapi memang dari kecil orang-orang yang dekat dengan dia tahu bagaimana pribadi Eliezer dari kecil, dia dalam pertumbuhannya sampai remaja
sampai dia menjadi anggota polisi. Kami selalu mendidiknya dengan baik. Yang utama itu harus jujur. Apakah karena memang sifatnya yang patuh itu sehingga pada saat dia diminta berbuat sesuatu oleh Sambo langsung bagaimana? Apakah memang sifatnya pembawanya sudah jujur dan patuh begitu? Iya, kalau soal patuh memang dia patuh dari kecil, Pak. Gitu ya? Iya. Jadi setelah peristiwa ini dan kami tahu dia melakukan itu, kami berpendapat bahwa tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang salah tanpa ada perintah atau tanpa ada suruhan. Jadi itu yang kami pegang karena kami mengetahui pribadi anak kami dari kecil kan Bang. Kami mendidik dia patuh, dia jujur. Bukan nanti saat ada peristiwa ini baru kami bisa mengetahui. Selama kasus penyidikan dan persidangan ini, apa keluhan Eliezer kepada ibu? Selama dia mengalami ini semua. Kalau Keluhannya apa? Curhatnya apa kepada ibu? Kalau keluhannya dia nggak, karena dia kan pada dasarnya dia nggak mau melihat kami sedih, kami berdua sedih. Jadi dia sebaliknya menguatkan kepada kami berdua. Justru dia berusaha menguatkan. Bang. Caranya gimana? Apakah dia bilang ibu percaya aja deh saya akan bebas atau gimana? Enggak, dia nggak bilang begitu. Cuma dia bilang mama papa harus sehat, harus kuat. Oh begitu. Doakan saya karena Tuhan juga tahu siapa yang jahat, siapa yang baik. Tuhan juga tahu kan. Hanya dia selalu bilang begitu. Pokoknya mama dan papa harus kuat, harus sehat. Oh, dia tidak cengeng, tidak apa selama ditahan selama persidangan? Tidak Bang, karena dia walaupun dia bungsu tapi dia dari kecil memang tidak kayak bungsu yang lain. Mungkin ada yang cengeng-cengeng, dia memang mandiri dari kecil anak itu. Kalau dari ibu sendiri sebagai orang awam, adil enggak ini tuntutan? Yang lain ibu PC 4 tahun, yang dua lagi 8 tahun, anak ibu 12 tahun. Sementara yang membuka kasus itu anak ibu. Adil enggak menurut ibu? Enggak. Sangat enggak adil. Sangat? Iya. Enggak adil. Tidak adil. Iya, karena kita menyaksikan dari awal persidangan apa yang sudah dia lakukan selama persidangan dengan kejujurannya, dengan kepatuhannya, dengan dia nggak pernah berubah dalam dalam BAP-nya. Terus dia juga jisikan, makanya memang sangat tidak adil. Apakah ibu juga melihat bahwa tanpa pengakuan dari Eliezer ini kasus ini tidak akan terbongkar? Iya. Begitu? Iya. Ibu melihat itu dari awal? Kami melihat itu. Apakah ibu pernah melarang agar jangan ngaku atau memang ibu juga mendukung selama ini? Sebelum dia mengaku dulu Bang, di dalam doa saya selalu panggil dia ibadah pagi malam. Di dalam doa saya selalu berdoa, Tuhan tolong buka sejelas-jelasnya masalah ini. Akhirnya Tuhan mendengarkan doa saya dan akhirnya masalah ini terbuka dan Eliezer berani bicara. Begitu? Iya Bang. Eliezer sekarang umur berapa? Sudah punya tunangan atau pacar? Sudah punya tunangan. Sudah punya tunangan di mana? Di Manado? Di Manado, tapi saat ini ada bersama-sama dengan kami. Kayak itu bakal nanti lanjut ke perkawinan atau bagaimana? Rencana mereka berdua tahun ini mau menikah. Tahun ini mau menikah? Iya. Jangan lupa saya diundang Bu ya. Siap, akan undang. 24. Oke, sekali lagi tolong curhat sebebas-bebasnya himbauan ibu kepada majelis hakim sampai ke 3 Mahkamah Agung nanti. Coba silakan, ini kesempatan bagi ibu. Terima kasih. Silakan, coba curhat sebagai seorang ibu. Coba, ya, sebagai seorang ibu, saya merasakan mengandung dan melahirkan Eliezer ini bukanlah suatu hal yang mudah. Dan ketika saya membesarkan dia, bapaknya kan kerja, jadi sebagai supir. Iya, sebagai supir. Jadi sering keluar kota, sering dia pergi keluar kota, banyak waktunya di luar kota. Jadi anak-anak selalu dengan saya. Dan saya mendidik mereka dengan baik, tidak pernah saya mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada mereka, dan saya bawa dalam doa setiap hari sehingga mereka boleh tumbuh dewasa, boleh tumbuh dengan baik. Dan harapan saya ketika dia ketika dia dalam masalah ini, kami berdua, bukan cuma saya, kami berdua sebagai orang tua sangat memohon belas kasih dari memohon belas kasih dari majelis hakim. Berikanlah keadilan yang seadil-adilnya untuk anak kami Icat, karena dia juga masih punya harapan untuk masa depannya, masih panjang. Dia, walaupun kami juga tahu dia sudah melakukan kesalahan, tetapi dia sudah meminta maaf, dia sudah mengakui kesalahannya, dan
dia sudah dimaafkan oleh keluarga. Kami juga keluarga kedua belah pihak sudah bertemu, saling memaafkan. Kami mohon maaf kepada keluarga almarhum Yosua. Jadi kami memohon dengan sangat, dari hati kami yang paling dalam, Bang. Kami mohon kiranya majelis hakim dapat melihat isi hati kami. Kami sebagai orang tua, Bang, kami tidak meminta apa-apa. Kami tidak mengharapkan berlebihan. Yang kami minta hanya berikanlah keadilan yang seadil-adilnya untuk anak kami. Karena 12 tahun itu sangat menyakiti hati saya sebagai seorang ibu. Jadi saya mohon kepada majelis hakim, hanya Tuhan dan majelis hakim harapan kami saat ini untuk bisa membantu dan menolong anak kami. Hanya itu, Bang. Itulah tangis seorang ibu melihat anaknya harus masuk penjara 12 tahun. Ibu kandung dari Eliezer yang tinggalnya sehari-hari di Manado. Kita istirahat dulu, akan kembali setelah yang berikut ini. Lepas dari pro dan kontra, apakah Eliezer itu sebagai justice kolaborator, tapi pada akhirnya hakimlah yang membuat putusan akhir. Pertanyaan saya kepada Pak Jasman sebagai jaksa senior yang sudah makan darah, menurut Anda kira-kira apa putusan hakim yang pantas untuk Eliezer ini? Sudah mengamati fakta persidangan. Ya. Jadi di dalam hakim memutus satu perkara, dia bisa saja menunggu atau bahkan membebaskan. Hakim itu punya kewenangan. Oke, tapi setelah melihat fakta persidangan ini dari segi logika hukum, dari segi legal minds, ya, menurut Anda kan saya tanya sebagai ahli hukum, sepantasnya berapa tahun kira-kira? Pendapat pribadi dulu lah, harus berani lah anak kita. Kira-kira berapa tahun? Ya, makanya berapa tahun kira-kira? Anda kita sudah dengar faktanya semua. Kira-kira berapa tahun? Sulit saya mengenai secara pribadi tidak menikah. Nggak bisa, nggak etis. Nggak etis sama mantan atasan kejaksaan agung. Bukan, Apa dong? karena saya tidak ada di situ. Jadi tidak ada. Aku nanya sebagai ahli hukum pendapat pribadi. Jadi tidak mau. Karena tadi kan saya katakan 15 tahun jalan. Ya. Kalau itu belum biasa. Ya. Ini 12 tahun. Nah, ini menjadi persoalan. Kenapa berbeda? Kenapa justru lebih tinggi dengan? Jadi menurut Anda, makanya menurut Anda harusnya Eliezer lebih ringan dari yang lain. Ya, kalau Eliezer bersalah, Ya. maka Eliezer jauh. Oke, itulah pendapat Anda. Ya. Oke, Pak Saur Siagian, Ya. menurut Anda kira-kira setelah media fakta persidangan, kira-kira pantasnya putusan hakim mengenai lamanya penjara, bagaimana menurut Anda? Jadi mari kita lihat konstruksi tuntutan dari jaksa. Ya. Ferdi Sambo yang memberatkan adalah dia merusak penegakan hukum, Ya. merusak citra kepolisian, Ya. bukan saja di dalam Indonesia, di mata internasional, melakukan obstruction of justice. Ya. Ada 90 orang terlibat, ada 7 yang sekarang terdakwa, ada beberapa yang besar. Kemudian membunuh, yaitu saudara Yosua. Ya. Artinya adalah kalau hitung-hitungan kita, jaksa mengatakan sudah sangat maksimal 340. Menurut saya, paling minimal di hukuman mati. Karena apa? Yang maksimal kan tidak mungkin lagi di atas hukuman mati. Karena ada obstruction of justice di sana. Kemudian melibatkan institusi. Dulu sempat tuh, kalau orang melihat polisi, Sambo katanya. Tapi apakah ada dalam jurisprudensi karena membunuh satu orang pernah dihukum mati? Pernah nggak ada kasus? Nah, saya tidak tidak mengatakan seperti itu ya. Ya. Mari kita lihat konstruksi pasal 340 menurut yaitu jaksa penuntut umum. Ya. Artinya adalah hukuman maksimal adalah hukuman mati. Oke. Artinya padahal dia juga adalah obstruction of justice. Oke. Artinya gini Pak, Ya. mungkin ada orang yang membunuh tapi tidak terlibat obstruction of justice. Tidak dilakukan polisinya polisi. Tetapi mungkin kemarin ada bilang ada orang yang membunuh hakim agung, suruhan, betul. Tetapi ini adalah simbol moralnya polisi. Di Propam itu adalah simbol moralnya polisi. Di rumah dinasnya lah membangun yaitu moral polisi, terjadi pembantaian. Oke, kalau Eliezer gimana? Menurut Anda pantasnya berapa tahun? Ya artinya pokoknya kalau kemarin itu 8 tahun ya di bawah 8 tahun. Tetapi karena dia tidak punya niat, karena memang lihat kalau apa
Ya. Sebelum dia pergi, dia berdoa dulu. Karena takut sama pastor, pergi dia bayangkan buka toilet. Mungkin Mbak Yenti tidak boleh orang Islam. Tapi kalau dalam Kristen gimana pun. Artinya karena dia takut kepada atasannya, satu-satunya dia menghadap kepada Tuhan. Tuhan batalkanlah rencananya Ferdy Sambo. Karena apa? Dia adalah brimob. Dia tidak berani mengatakan tidak, tetapi kepada Tuhan. Artinya adalah dia tidak punya niat. Jadi Anda menghimbau kepada hakim di bawah 8 tahun atau bebas? Nah, menurut saya tadinya tampak itu melaporkan doa Ferdy Sambo dan Eliezer sebelum diungkap. Iya. Itu duren 3. Kami minta mereka ini adalah dipecat dua-duanya. Tetapi karena dia justice kolaborator, dia adalah korban kejahatan. Oke, tolong jawab pertanyaan. Jadi menurut Anda menghimbau kepada hakim Iya. agar di bawah 8 tahun atau bebas? Di bawah 8 tahun, artinya kalaupun dia tidak bebas, tapi dia paling ringan. Terus sebagai polisi tetap menjabat? Menurut Saya Anda? kira layak dia menjabat karena apa? Polisi sekarang naik dia setelah Eliezer kemudian mengungkap peristiwa itu. Dialah yang membuat polisi berhasil. Kemudian polisi berhasil dan kembali penghormatan kepada Terima kasih. polisi. Hakim, setelah saksi yang Anda dukung sebagai justice collaborator dihukum 12 tahun. Di bawah Anda berapa tahun? Sebelum ke hakim ada kejaksaan dulu. Ya, Tidak ada salahnya. ya, Kita belajar tentang jaksa teladan kasus Kerawang ya, 2021 yang lalu. ya. Ketika seorang Valencia atau Valencia Lin Dimarah-marahin oleh suaminya. dia marahin suami, Ya. lalu kemudian suami lapor. Dan Dia dia dituntut 1 tahun, tapi kemudian jaksanya mendengarkan aspirasi. aspirasi dari Instagram Hotman Paris waktu itu. Ya kan? Itu salah satu yang berhasil saya perjuangkan sehingga saya bilang cabut surat dakwaannya. Ya, Oke. Saya sengaja mengungkap kasus ini karena akan berperan di situ. Berperan. Nah, harusnya saya dulu di LPSK ya. Tapi nggak bisa. Saya harus dari Lamborghini soalnya. Oke. Apa himbauan daripada hakim? Saya lanjutkan itu. Ya, ini waktu Karena jaksa itu kiftofnya ya, itu mendengarkan mewakili korban, ya, mewakili publik dan Ya. mewakili negara. benar. Maka jaksa mestinya mendengarkan bagaimana korban keluarganya, Ya. bagaimana aspirasi publik dan bagaimana kepentingan Oke, negara. sekarang hakim bagaimana? Itu mestinya ini direvisi. Ya, Yang kedua, hakim yang terhormat sebagai wakil Tuhan ya, dengan kekuatan ilmu hukum yang mereka punya, ya, dengan kekuatan nurani yang mereka punya dan spiritual yang mereka punya, mestinya Eliezer itu kemudian diputus dengan, kalau tidak bebas, kalau undang-undangnya cuma pilihannya 3. ya, 1, percobaan. ya. Yang kedua, pidana bersyarat, atau kemudian dituntut paling ringan di antara terdakwa. Jadi Anda menuntutkan di bawah 8 tahun. Mestinya di bawah 8 Oke, jabatan polisinya? tetap. Oke, terima kasih LPSK. Ibu Yenti, tampang saya begini, ini saksi tadi, Ibu Valencia itu yang marah-marahin suaminya dia diri, itu akhirnya kesan turun gara-gara perjuangan Instagramnya Hotman Paris. Saya mau menyebut itu karena Nggak mau, saya nggak minta upah kok. Ibu Yenti, apa himbauan Ibu sebagai seorang ibu juga, sebagai seorang ahli hukum kepada majelis hakim? Ya, pertama saya berharap di replik nanti. Di Ya. replik ini kan didengarkan pledoi. Ya. Nanti di replik ini ada putusan di replik yang menerima pledoi. Tapi saya berharap tuntutannya juga berubah. Karena kan ada menerima di replik menerima pledoi, tuntutannya tetap. Nah itu aneh juga kajaksannya. Ya kan? Nah di sini saya berharap kalau saya sudah berpikir ya, di sini udah jelas lah itu udah ada. Ya. Pasti ya. Pasti dan sudah dirawat. Jadi apa himbauan Ibu ke hakim apa? Kalau saya punya harapan bahwa Eliezer ini bukan, dia itu harusnya kena 48, dia dalam kondisi yang sama sekali tidak bisa menolong. Anda mengatakan gara-gara terpaksa membunuh gitu. Jadi Anda maunya bebas. Iya, karena tidak ada pilihan lain bagi dia, makanya dia sampai berdoa dia mau melawan apa? Tapi Ricky berhasil melawan. Ricky kan pertama kali disuruh, tapi Ricky nggak mau. Iya, karena mungkin biasanya lah, dan dia kan tidak ada, bedanya jauh sekali. Iya. Dan saya tadi dikatakan saya sering dengan saya gurunya polisi, gurunya jaksa, saya tahu kok. Kamu gurunya polisi, gurunya jaksa. Ya, Oh saya begitu. begitu. Saya student, saya ngajar semuanya, saya tahu sekali bagaimana Eliezer itu mungkin itu dalam konteks
Jadi Bu Yenti maunya Eliezer bebas. Ini Pak Jaksa, walaupun sudah pensiun tapi sekarang senior. Maunya Eliezer katanya bebas. Menurut Bapak gimana? Dari segi hukum. Maunya bebas. Maka dia harus konsisten. Oke. Kalau di bawah mati, maka dia harus aturan transaksi. Itu kan kemungkinan yang terjadi. Aku tanya pendapat Bapak pribadi sebagai ahli hukum yang saya kagumi selama ini. Apakah ada sekarang tidak ada bulan? Ya? Tidak ada bulan sekarang. Hampir, ya masih ada dikit. Apakah Bapak setuju atau mendukung atau ikut menghimbau kepada hakim? Ya udah bebasin aja deh, atau minimum di bawah 8 tahun, di bawah Riki dan Kuat. Jadi maksudnya, tolong ya, kita jangan baper. Ya. Kita jangan baper dalam membahas hukum. Keadilan itu kan baper, Pak. Ya. Keadilan itu kan perasaan, kan? Betul. Ya. Tapi jangan kita bawa contoh yang saya. Masa kita bebas atau enggak jadi? Jadi, gini deh Pak, kalau Bapak jadi hakim, kalau Bapak jadi hakim, Ya. ini kan tidak mengikat apa putusan Bapak. Bapak kan sudah 30 tahun lebih jadi jaksa, sudah makan aram di persidangan. Kalau saya jadi Hakim, ya, kurangi sepertiga dari itu. kurangi 1/3, berarti 8 tahun dong. Ya, Kurangi. gitu. Ya. Karena itulah yang wajar di dalam tuntutan. Itu adalah pedoman jaksa dalam melakukan tuntutan. Jadi maunya bebas atau dikurangi, Bapak maunya kurangi 1/3, Bapak maunya apa tadi? Paling ringan dari semua terdakwa. Paling ringan di bawah semuanya terdakwa lain. Kalau Ibu mengatakan bebas. Kadang-kadang masalah 48 KWP. Oke, kita akhiri diskusi kita malam ini. Dan untuk yang terakhir kali agar majelis hakim mendengarkan semua himbauan baik dari para narasumber ini dan juga harapan dari masyarakat. Karena itulah arti dari suatu keadilan. Ya, oke, kita akhiri dan jangan lupa menonton Hot Room tiap hari Rabu jam 9.30 malam di Hot Room yang selalu hot.